oh ini anak tidak. Terus dia mempersalahkan apa segala macam, dan saya di sini curiga Pak, waktu dia berbicara, dia tidak berbicara, tapi Bapak Yusuf Manibulu berbicara, dia mempertanyakan kemana uang itu semua, Hah? Bapakmu di penjara. Kamu menanyakan uang kepada Bapak Yusuf Manibulu. Dan Yusuf Manibulu itu bilang semua pengacara, mantan pengacaranya, ya. Dia mengatakan semuanya kami mengeluarkan dari pribadi masing-masing. Telepon, kacamata, apapun, pakaian, apa mereka berpikir? Apa dia berpikir sebagai anak? Halo? Ya, Rara, Ibu Rara, silakan. Terima kasih Pak Paul. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi saya mengamati semua masalah Pak Kece. Sejak dari Abi Ibrahim, dan Ahok, dan sekarang Pak Kece, sungguh sangat sedih dengarnya. Kenapa kita minoritas ini selalu dibungkam sama mereka? Iya. Apalagi waktu Pak Paul sama Pak Yusuf Manibulu mempermasalahkan masalah anaknya Pak Kece, saya di situ jujur ya Pak, saya sudah tidak percaya sama itu anak. Karena pertama dia online, dia bilang Assalamualaikum, kau bukan Kristen. Ternyata saya dengar hari ini dari Bapak Paul, bahwa dia bukan Kristen. Dari Pak Khairul Anwar. Saya juga baru tahu hari ini loh. Saya Kristen ini loh. Makanya saya dengar dari Bapak Paul. Iya, dari channel ini kita juga bingung loh, sama-sama bingung. Saya juga bingung. Wah, bukan Kristen. Waduh. Wah, ini Pastor Khairul Anwar yang tahu persis nih. Karena Pastor Khairul Anwar yang kebetulan dekat dengan mereka ya. Iya. Terus saya dengar lagi ya Pak. Karena waktu Dianu kan ngomong Assalamualaikum juga. Itu yang saya dengar. Pertama dia ucapkan Assalamualaikum. Waduh, ini anak. Abi juga ngomong itu, tahu toh. Semua tahu kalau belum Kristen. Iya. Oh, saya belum tahu Pak. Cuman saya menebak, waduh ini anak belum Kristen. Terus saya dengar hari ini, saya mengikuti ini semua Pak. Masalah Bapak Kece itu idola saya. Setelah Bapak Abi Saifuddin, setelah Ahok, Nabi ke-26 kata orang. Yang saya dengar sih Bapak Pausang yang saya kenal. Wah, terus ya sudah ini anak tidak. Terus dia mempersalahkan apa segala macam, dan saya di sini curiga Pak, waktu dia berbicara, dia tidak berbicara, tapi Bapak Yusuf Manibulu berbicara, dia mempertanyakan kemana uang itu semua, Hah? Bapakmu di penjara. Kamu menanyakan uang kepada Bapak Yusuf Manibulu. Dan Yusuf Manibulu itu bilang semua pengacara, mantan pengacaranya, ya. Dia mengatakan semuanya kami mengeluarkan dari pribadi masing-masing. Telepon, kacamata, apapun, pakaian, apa mereka berpikir? Apa dia berpikir sebagai anak? Berarti kau tidak ada hubungan dengan Bapak Kece. Iya. Itu kemarin saya tanyakan Bu Rara, makanya saya kemarin bilang sama Saifuddin Ibrahim, ini kalau dipegang Yusuf Manibulu bisa damai nih, bisa minta damai, repot nih kalau minta damai. Harus pegang Saifuddin, karena Saifuddin digebuki pun nggak ada minta maaf. Makanya bilang ini harus Abi, malam-malam itu saya langsung telepon sama si Saifuddin kan, habis saya kontak sama si Pak Manibulu itu, ya saya bilang, wah ini nggak beres nih kalau begini, udah lemah begini nih anaknya nih. Saya langsung telepon si Saifuddin Ibrahim, ya kan malamnya kan, ini nggak bisa, ini katanya Pak Abi harus pegang nih, saya bilang begitu kan. Abi lagi tidur tuh si Saifuddin Ibrahim, ada istrinya, terus pagi-pagi telepon saya, gimana Pak Paul, ini kalau nggak dipegang bisa bubar nih, bisa kalau hari pertama udah minta maaf repot tuh kita nih, saya bilang. Kita support, kita mau cari kendana. Kemarin ada banyak masalah ada ya, tapi intinya memang kita sudah tahu tuh. Tapi saya nggak tahu, nggak kalau itu Islam loh. Saya baru tahu dari Pak
Khairul Anwar. Saya kan, waduh, ternyata nggak kompak nih keluarganya, beneran nggak kompak nih. Feeling kita beneran ini. Ya makanya saya pikir kan gitu. Nah, kasus saya dengar juga pembicaraan Pak Fauzan dengan Bapak Yusuf. Saya di situ, kalian diadu domba sama ini anak ingusan. Nah kalau itu enggak, kalau yang kemarin Pak Yusuf kemarin itu sebenarnya gini, sebenarnya saya sayangkan kalau dari awal itu dia terbuka ada uang sekian, kita sudah langsung beli kamar di awal, karena sebetulnya urusannya itu ada begini, kalau kita udah masuk mau dimanapun kita blok dulu di depan, itu di tahanan pun nanti begitu, semua itu begitu. Saifuddin dulu juga beli kamar, kalau kayak Pak Khairul Anwar yang bolak-balik masuk penjara, dia tahu persis nih pendeta Khairul Anwar dulu kan bekas bandar nih. Ya tahu Ya. harus beli kamar. Jadi tapi kan waktu itu kan kita mau kumpulin uang bingung kan, katanya nggak boleh satu pintu. Nah makanya saya langsung nyamarin semua dulu, nggak boleh begitu. Kalau kita jadi bingung nih sekarang. Nah akhirnya Ya. bener-bener kan. Makanya Coba kalau dari kan awal beli kamar, nggak akan klarifikasi terjadi. dari Bapak, maaf Bapak Paul, klarifikasi dari Bapak Paul Yusuf, dan itu semua keluar dari anaknya kan satu pintu. Oh kan ini. Bapak Yusuf belum buka rekening, dia bilang. Ternyata sudah buka rekening Bu Rara atas nama Joko itu. Iya, dia udah buka rekening. Makanya itu sebetulnya, jadi sebetulnya yang kita mau Pak Yusuf Manubulu itu dari kemarin di open ke kita semua. Ini kan kita mau bantu rame-rame. Nah, tapi ini bukan cerita Yusuf Manubulu punya motif, enggak ada. Yusuf Manubulu saya kira sih nggak ada motif apa-apa, cuman salah strategi, dari awal sudah salah strategi. Ya, nah udah gitu lawyer-lawyernya kemarin nggak kompak pula, waduh tambah ruwet lagi, malah berantem. Lawyernya bilang, waduh ini bilang salah nih Pak Yusuf Manubulu. Saya nggak bilang Pak Yusuf Manubulu jelek atau enggak ya, nggak ada urusannya ya, karena selama dia pendeta, dia hamba Tuhan. Ya. Dia rintis itu dari nol itu ya. Jadi kita tahu. Ya. Nah, yang kita yang saya masalahkan kemarin, strategimu salah gitu loh. Tapi ya, saya sih akhirnya senang dengar Bapak Paul Zhang sama Pak Yusuf bicara. Akhirnya satu kesepakatan, notulen semuanya apa ya. Oke, dan the Benikok blame. Saya senang. Ya. Gitu. Jadi bukan masalah Yusuf Manubulu salah, enggak ya. Enggak. Orang-orang cuman ini salah ngomong sembarangan mereka ya. Oh tidak, saya tidak pernah menyalahkan Manubulu loh ya. Saya awalnya begitu. Ini anaknya Miss Brauk, orang-orang semua gitu. Nah bisa jadi memang anaknya, makanya kan kemarin saya bilang ini, saya langsung aja saya ngomong sama lawyernya ya. Ini saya nggak seret sama anaknya, saya bilang begitu. Ya the Benikok nih toh. Iya. Iben Oknit. Iya. Di disonit. Iya. Terlalu disonit. Eknit. Iya. Iya. Iya, tapi kan kita nggak bisa langsung bilang. Saya kan nggak ngerti kalau dia masih Islam segala macam. Ya betul. Itu masalahnya. Cuman kan kita ini kan hati kan ngomong ini ada nggak beres nih, ada apa nih? Ya, that happy kokepol. Saya punya perasaan ini ada yang tidak beres. Darum. Apa yang Pak, dan terlalu disonit, eknit. Iya. Eknit, that is ular beludak juga itu. Ya, kefarlek ya. Ya, kefarlek. Kefarlek. Ya kita mesti hati-hati pokoknya, tapi kita pokoknya nggak mau prejudice. Tapi kita berhati-hati, makanya saya bilang ini Abi harus pegang, karena saya kan nggak bisa pegang, ya kan? Kenapa? Karena jangan nanti malah dikaitkan ke saya lagi, terus wah tambah berat hukumannya. Nih, Bapak ya nggak kan? ada sangkut pautnya, cuman di sini. Enggak, hukumannya KCI jadi berat, karena kan dibilang sekongkol sama saya, orang sayanya lagi DPO, ditambahin dikenain ke KC lagi, makanya saya bilang saya cuma bisa teriak, kita bantu kumpulin dana, kita carikan pengacara yang bagus, saya bilang begitu kan. Nah, apapun hasilnya kita support. Mereka anggap Bapak Paul DPO, kita ada kita nggak bisa. Saya ini 100% di bawah hukum Eropa dan dilindungi oleh undang-undang Eropa dan di bawah proteksi negara-negara Eropa. Amin. Ini nggak bisa. Saya ada di Belanda loh Pak. Kapan Bapak mau datang? Wah, kemarin padahal kita tiap 2 minggu sekali ke Den Haag loh. Kita ada penginjilan di jalan. Ik woon in Den Haag. Lah. Kenapa nggak bilang? Ini dia ini. Saya tiap 2 minggu ke Den Haag loh, penginjilan tiap hari Sabtu. Ya. Sudah, iya. Di Grote Marktplaats itu, di Grote Marktplaats.
Ya, saya bekerja di ada sapu-sapu kantor de Tweede Kamer. Oke, nih Ibu Rara, tolong di-chat nomornya. Nanti saya chat nomornya ya. Sebentar, mana Ibu Rara nih. Saya kasih nomornya saya ya. Ntar dulu Pak, saya juga nggak tahu caranya gimana, Jeb. Mana ini chat, saya chat pribadi nih. Saya chat pribadi, saya kasih nomornya nih. Oh, Bapak bisa lihat nomor telepon saya? Mana? Nggak bisa lihat. Even wachten Pak, sorry Pak. Mag ik mijn nummer alsjeblieft? Saya kalau nomor semuanya nggak hafal Pak. Nee, Cuman ikan je privat chat student. Zeker weten. Tuh, Ya, bentar Pak een ya. moment. Saya tulis dulu ya nomornya ya. Oh, hati-hati karena nampak di ini, Ibu, nampak di layar, hati-hati. Nggak apa-apa. Oh, Kalau oke. selain Bapak nggak apa-apa. Saya hanya sebutkan aja. Orang mau sebut nggak jadi masalah. Oke, tulis aja di chat. Itu udah saya kirim, tinggal di reply aja. Saya nggak ngerti ngechat. Saya hanya pengen ngomong aja tadi karena saya gregetan. Oke. Gregetan. Saya bilang, waduh ini apa semuanya. Bapak. Kalau nggak email saja, bisa nggak email dicatat? Bisa nggak dicatat? Saya email ke saya. Bisa lihat ke layar nggak? Bisa ngeliat ke layar nggak? Nih saya kasih email saya nih. Bisa lihat ke layar nggak? Nih nggak bisa. Saya pakai HP Pak nih. Nggak, di layar kelihatan itu sekarang. Bapak punya pulpen nggak? Nggak punya. Ini kalau mau email ke saya nih. Now, ini nih WA saya. 06 Ya, 06. En 6 En moment. 06 en 6 44 44 04 04 11 en 06 06 en 6 44 04 06 even luisteren 06 en 6 en 6 Kevin online tante. ya 44 04 en ya. Ya. Oke. Coba sip. Ya, Itu, ya, ik heb het, ya, oke. Ya, tapi Ik heb ya dat gedaan. saya Oke, Ibu Rara, kita lanjut ya. Terima kasih buat supportnya. Ini Pak Cece balik lagi, ada ready, Pak Cece? Nah, saya pengen bilang sama Ya. semua tim lawyernya Pak, maaf Ya. ya, bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak KC itu kuat, Ya, ibunya kuat, cuman pengaruhi dari satu anaknya. Itu ik weet zeker. ya. Itu, Kita berdoa itu, supaya anak ini nanti juga bisa dijamah Tuhan. Tapi yang penting Amin. sekarang kita fokus bagaimana kita tolong Pak KC ya. Oke, Amin. tapi ini sebelum kita lanjut, ini ada teman-teman minta kita coba berdoa. Tolong ini Pak Pastor Tembel, Pastor Kailur Anwar, tolong Pastor doa Paul, buat KC. Pastor Ada yang Paul. minta doa Pastor sekarang Paul. katanya nih. Ya, Yang tadi Ya, Fir mari Fir kita- itu mari kita berdoa, Pak. Firsahat bukan Fir ya Sahat, Firsahat, ya. Oke, Pastor Kairul, mana Pastor Kairul? Pastor Kairul Anwar, mana hilang nih? Oke, kita nunggu ya. Enggak, siap. Ya, Siap. kita doa. Ini teman-teman di live YouTube ini pada minta, yuk doa sekarang dong, jangan di ending, minta sekarang doanya buat kece. Mereka rupanya nggak tahan itu, mereka udah nggak tahan hatinya mereka ya. Aduh, saya sampai ngerenyes. Oke. Kita sudah siap, tapi maksudnya Ayo. ngerenyes ya. Silakan Pastor. Ya. Ayo kita sepakat kalau didapati di kolong langit ini 2-3 orang hadir atau sepakat, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Ayo kita berdoa. Bersyukur malam hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tahu kerinduan hambamu bersama teman-teman hambamu ini Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang seiman, Muhammad KC. Ya, Yang saat ini dia di dalam penjara Tuhan Yesus. Kami butuh urapan-Mu. hanya kau Urap mengalir atas Pak KC. Beri roh keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tuhan Yesus, aku rebut kembali jiwa tubuh Pak KC, roh Pak KC, untuk tetap hidup memberitakan Injil kebenaran. Tugasnya belum selesai Tuhan Yesus. Kami, teman-teman, sahabat-sahabat, berdoa sepakat Tuhan Yesus.
Tutup bungkus Pak Muhammad KC dengan kuasa darah Yesus. Tutup. Orang yang menyiksa, orang yang menyakiti, orang yang melaporkan, Ya Tuhan. dari dalam lubuk hati saya dan teman-teman, sungguh kami mengasihi dia. Kami tidak ada dendam, siapapun orang itu. Kami mengasihi dia. Kami memberkati musuh-musuh kami. Kami melepaskan shalom untuk mereka. Tuhan Yesus, aku percaya di balik masalah Mbak Muhammad KC ini, Indonesia menjadi milikmu. Banyak jiwa-jiwa yang lututnya bertelut menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Korban satu Pak KC, Tuhan. Tunggu 1000 Tuhan. Hambamu teringat Engkau. Benih yang kau tabur ini Ya. bertumbuh lebat sebentar lagi, Tuhan Amin. Yesus. Amin. Celikan mata dunia, celikan pemerintahan, Tuhan Yesus. Biar hukum ini tidak tajam di bawah, tumpul di atas. Kebenaran hanya milikmu, Tuhan Yesus. Tuhan. Bekerjalah untuk Indonesia. Belas kasihanmu turunkan atas Indonesia. Tuhan. Jamah Indonesia mulai dari pemimpin kita Pak Jokowi sampai yang paling terendah. Bila mana ada yang menguasai, Tuhan Yesus, Tuhan tolong. bukan roh daripadamu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara Republik Indonesia, itu sudah menjadi pedoman kita. Berbeda tapi tetap satu, Tuhan Amin. Yesus. Indonesia ini Yerusalem baru, Tuhan Yesus. Yang kau janjikan, pulau-pulau, emas, tambang semua ada di Indonesia. Iblis tidak suka dengan Indonesia. Nyala iblis daripada Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Amin. Amin. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu semua dalam kepak sayapmu. Dalam perlindunganmu, Tuhan Yesus. Aku percaya, Tuhan Yesus. Muhammad KC di tangan kananmu yang kuat. Amin. Apapun yang terjadi, tetap diberitakan. Kami tetap mengasihi Muhammad KC. Kami juga tetap mengasihi orang-orang yang membenci Muhammad KC. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah sepakat berdoa untuk saudara kami Muhammad KC. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Amin. Luar biasa. Biasa. Luar biasa ya. Kita tidak akan takut, kita tidak akan Bisanya menyerah. nangis. Namun Bisanya nangis kita ini. akan terus berjuang demi keadilan dan kita akan terus berdiakonia ya dengan hebat untuk mengasihi Indonesia. Kita balas semua ketidakadilan ini dengan kasih makan Indonesia dan tentu saja tolong kirim Amin. uang buat bayar lawyer sama buat urusan Pak KC ini ya. Ya. Us. Iya, Ibu Rara, ik heb een app gestuurd ya. Ya. Ik heb een app gestuurd ya. Ja, van de Deutsch nummer ya. Ya. Het is Duits nummer, ya. Oke, dankjewel Ibu Terima kasih Rara. Bapak Paul. Oke. Sampai jumpa di Den Haag. Oke, lanjut, fokus. Oke, oke. Nah, begini, pengacara itu ada keterbatasannya, Pak. Misalnya begini ya, saya juga pernah menghadapi masalah di Amerika dan di Indonesia juga menggunakan pengacara. Ada pengacara yang nggak berani, Pak. Karena kasusnya lebih besar daripada kekuatan dia yang mempengaruhi dia. Ya, Ya. maksudnya ada levelnya dia, ada level lobbynya sampai di mana? Dia Level didatangi lobbynya, dia sama betul. pihak Saya tahu otoritas. maksudnya. Dia didatangi dia pihak otoriti, entah Kalau siapapun itu. Herbert Aritonang itu lobbynya udah bagus, Pak. Itu orang udah benar. Itu masalahnya si Herbert Aritonang. Ada tekanan dari keluarga, Pak. Itu aja, Pak, masalahnya, Pak. Itu kita tahu Dia persis, bidang Pak. perpajakan katanya. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Dia bisa nangani Oke lah. pajak. Itu yang betul itu. Tapi Oke kita lah. sudah tahu track Saya nggak recordnya tahu. Herbert Aritonang, Pak. Track recordnya kita Ya, udah ngerti, Pak. saya nggak Saya tahu sudah lah gimana. selidiki ini orang. Cuman memang masalahnya ini adalah tekanan terhadap keluarga. Terhadap keluarga sehingga keluarga ini akan atau ini mohon dimaafkan ya. Mohon maaf ini kalau ini bisa salah. Jangan-jangan memang anaknya itu tadi berkhianat. Ya. Ya, sorry ya. Ini minta maaf teman-teman. Bisa, Bisa saya salah. bisa menuduh. Saya berharap saya salah kali ini. Ya. Biasanya saya selalu Anda benar. boleh menuduh. Tapi kali ini saya Kenapa berharap ya? saya salah. Ya. Wah, itu kalau Maaf, sampai Pak gitu, Paul, waduh kita saya sudah tidak nggak ada berharap obatnya kalau saya udah salah. begitu.
Saya tidak bersalah, saya salah. Memang Ya, kalau bisa anaknya. begitu, itu bisa nanti nggak ada obatnya. Tapi kita berdoa supaya sungguh-sungguh anaknya dijamah Tuhan dan bisa clear ya semuanya. Tapi ini saya harus jalan, teman-teman. Kita tidak bisa lanjutkan karena saya benar-benar padat sekali hari ini. Pak Paul Dere dari Amerika, bolehkah tutup dalam doa? Mari berdoa. Ya.